Shalom saudara, selamat bertemu dalam KKR Pentakosta pada hari ini. Puji nama Tuhan, dimanapun kita berada, mari siapkan diri kita lebih lagi untuk menerima lawatan pekerjaan roh Tuhan dalam setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, siapkan hati kami terbuka di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan lawatan-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah kami saat ini Tuhan boleh terus Tuhan mendapatkan Tuhan kebangunan rohani daripada-Mu sendiri Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi atas setiap kami dimanapun kami berada. Dengan penuh sukacita kami mau menaikkan pujian pengagungan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Mari umat Tuhan, dimanapun Anda berada, bersama-sama agungkan Dia. Great is our God. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan kami, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan, Great is our God. Haleluya, Tuhan hadir. Haleluya, di tengah-tengah kita. Amin saudara. Amin. Katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Oh, Dia pemilik kehidupan. Haleluya. Dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Oh, Dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan, oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, serukan, Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan Engkau berkuasa Tuhan. Saat umat-Mu bersatu, menaikkan pujian, ada kegerakan yang terjadi. Amin saudara. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Saya rindu setiap kita dimanapun berada, mari bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Amin. Dia Allah yang tidak terbatas saudara. Haleluya. Percaya Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Mari rindukan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian.
menerima pencurahan Roh Kudus terjadi bagi setiap saudara, semua keluarga semua di rumah. Amin. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, di saat ini. Amin. Di mana kami berdiri, berkumpul bersama dengan keluarga kami. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang amin, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Kita percaya belenggu dosa kami telah dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak baginya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ada amin saudara. Haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa kami dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, 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 hey. Anggur baru tercurah, penuhi setiap kami. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama umat Tuhan katakan, anggur baru tercurah, penuh haleluya umatnya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, dengan iman katakan, nyata kuasanya. Haleluya. Dengan penuh sukacita sorakan haleluya. Haleluya. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Salam, salam damai sejahtera bagi segenap umat Tuhan. Saatnya kita akan lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan dalam rangka KKR dalam merayakan ketuangan ya Roh Kudus. Adapun tema dalam KKR Pentakosta ini yaitu gereja yang diurapi Roh Kudus untuk pelayanan mujizat. Gereja yang diurapi oleh Roh Kudus untuk pelayanan mujizat. Namun baik kita terlebih dahulu berdoa, memohon agar Roh Tuhan saja yang mengurapi dan meneguhkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pelepas jiwa kami. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, memohon pertolongan Tuhan pada saat kami lebih lanjut mendengarkan akan firman-Mu, agar kami diberi penerangan pencerahan
pemahaman dan pengertian. Lebih daripada itu, apa yang kami dengar, yang kami terima pada saat ini, kami diubahkan dan diperbaharui. Iman kami ditumbuhkan dan kami hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Hidup bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Sungguh kami mendengar adanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, adapun firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan ini bicara tentang lebih lanjut bahwa Yesus Kristus merindukan dan menginginkan gerejanya, orang yang percaya kepadanya, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Adapun tujuan Tuhan memperlengkapi gerejanya dengan kuasa tidak lain, karena Yesus sendiri telah berfirman. Tuhan Yesus sendiri telah memerintahkan dalam amanat agung dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 atau 18 sampai 20. Dia mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah beritakanlah Injil. Adalah tugas kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang telah dimerdekakan, yaitu diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk menyaksikan, untuk memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan yang dari Tuhan. Dan Dia juga memerintahkan kita supaya kita mengusir setan-setan dari mereka yang terikat, melepaskan mereka, menyembuhkan mereka dari segala penyakit. Demikian juga membangkitkan orang mati dari kematian mereka. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kebenaran ini dimungkinkan terjadi dan dapat kita laksanakan? Tentu tidak lain, Tuhan perlu untuk lebih lanjut mengurapi gerejanya, memperlengkapi gerejanya. Sebagaimana yang kita tahu setelah hari Pentakosta, di mana lebih lanjut murid-murid setelah mereka dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka banyak hal yang terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Demikian juga keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan kebenaran kepada mereka-mereka yang bertanya-tanya, bahkan lebih lanjut yang mempunyai pandangan yang salah tentang apa yang terjadi seperti yang mereka telah alami. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama lebih lanjut. Maksud Tuhan mengurapi gerejanya, maksud Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tentu tidak lain, supaya kita dapat meneruskan misi Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini, yaitu memberitakan Injil keselamatan yang daripadanya. Di dalam hal memberitakan Injil keselamatan atau menjadi saksi-saksi Tuhan, menyaksikan lebih lanjut apa yang telah diperbuat oleh Tuhan, itu memerlukan suatu kuasa, memerlukan suatu keberanian. Untuk itulah Tuhan mau mengurapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.
Dan yang kedua lebih lanjut, supaya kita dimungkinkan melepaskan mereka yang terikat, menyembuhkan mereka yang sakit, membangkitkan mereka yang mati. Sekali lagi sangat memerlukan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supranatural. Itulah yang kita lihat. Kepemanya kalau kita melihat lebih lanjut di dalam pelayanan Yesus. Supaya terjadi mujizat demi mujizat. Supaya terjadi lebih lanjut kesembuhan demi kesembuhan. Yaitu Yesus terlebih dahulu datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan. Kemudian pada saat yang bersamaan, waktu Yesus dibaptis, waktu dia dari air itu, maka roh Tuhan turun ke atasnya. Kemudian ada suara yang nyaring, yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang terjadi saudaraku? Roh Tuhan membawa Yesus kepada padang gurun untuk diuji. Karena selama 40 hari 40 malam ia berpuasa. Dia diuji oleh iblis dalam 3 hal. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, Tuhan menang atas segala ujian dan pencobaan. Dan sesudah itu dia masuk dalam pelayanan. Demikianlah halnya bagi kita semua juga. Kristus Yesus telah memberikan suatu keteladanan. Bagaimana untuk kita dimungkinkan berkemenangan, dimungkinkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengurapi gerejanya agar kita lebih lanjut dapat melakukan pelayanan mujizat-mujizat. Hal yang penting yang perlu untuk kita sadari, bagaimana supaya karunia manifestasi Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita orang percaya dan juga di dalam pelayanan kita. Untuk itu yang pertama, perlu kita untuk diperlengkapi, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini perintah Yesus juga kepada murid-muridnya. Dia memerintahkan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Demikian juga dia memerintahkan kepada setiap kita orang yang percaya. Betapa pentingnya kita untuk dipenuhi, untuk diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, demikian juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, di sana kita lebih lanjut diminta untuk berusaha untuk yaitu memperoleh karunia roh. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Dalam 1 Korintus pasal yang 14 di sana dikatakan, kerjalah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat yang ke-29, saudara-saudaraku, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, di dalam ayat yang ke-29, 1 Korintus ayat yang ke-14. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu
untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bagaimana kita supaya lebih lanjut dapat menerima atau karunia-karunia roh ini bekerja di dalam kehidupan kita atau melalui kehidupan kita. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, di sana ada beberapa karunia yang dipercayakan Tuhan melalui gerejanya atau orang-orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 dan seterusnya dikatakan begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia mengaruniakan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberikan pemberian-pemberian karunia-karunia atau sokongan-sokongan kepada gerejanya agar kita berfungsi secara efektif, agar kita sungguh bisa menjalankan peran kita sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini atau masyarakat kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya dimungkinkan kita menjadi saksi, bisa menjadi berkat, bisa dimungkinkan lebih lanjut menuntun seseorang, menolong seseorang, menyembuhkan, memulihkan mereka, bahkan membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Sungguh kita memerlukan pengurapan yang dari Tuhan. Hanya Roh Kudus saja yang dapat, yang bisa meyakinkan, menyadarkan, menempelak setiap dosa. Demikian juga meyakinkan seseorang bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita, yang saya dorong kita untuk bangkitkan rasa haus dan lapar akan kebenaran ini. Karena Tuhan sendiri lebih lanjut berjanji, Dia akan memberikan, Dia akan memuaskan, Dia akan memberikan kepada mereka lebih lanjut yang haus. Di dalam firman Tuhan seperti pertemuan antara Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu. Dia menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria, agar dia sungguh dipuaskan. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau minum air dari sumur ini, tidak lama lagi engkau akan haus kembali, akan datang kembali menimba air dari sumur ini. Tetapi jika engkau mau meminum, menerima air yang akan kuberikan kepadamu, engkau akan dipuaskan. Engkau tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Air inilah bicara, sebab air ini bicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan lebih lanjut kepada setiap orang yang mau percaya. Agar kita dipuaskan, agar dahaga kita sungguh dilenyapkan. Sungguh saya merasa di antara kita khususnya pada saat-saat ini, banyak yang merasa kering, banyak yang merasa lebih lanjut kehilangan pengharapan, ada keputusasaan, ada terlebih kebingungan yang begitu luar biasa. Untuk itu tepat dalam masa raya Pentakosta ini, Tuhan menawarkan air kehidupan.
bahkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Agar kita dimampukan melihat karya Tuhan. Agar kita dimampukan lebih lanjut menjalankan peran kita sebagai saksi Tuhan. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7. Haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39 dikatakan begini. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Haleluya. Haleluya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bukan saja kita akan dipuaskan, tetapi firman Tuhan dikatakan dari dalam kita akan mengalir aliran kehidupan. Hidup kita akan bisa menjadi berkat. Hidup kita akan mengalirkan kehidupan yang dari Kristus kepada dunia kita atau kepada sesama. Itu cuma yang dikasih oleh Tuhan. Pesan atau tekanan dari firman Tuhan ini tidak lain. Bukalah hati. Lebih lagi, rindukanlah. Seperti dikatakan 1 Korintus, usahakanlah agar hidup kita, hati kita dibanjiri oleh hadirat. Kalau boleh, saya mau menekankan lebih lanjut. Bukan saja menerima dengan sedikit, tetapi dengan limpahnya. Seperti yang kita lihat dalam Yehezkiel itu. Air yang keluar dari bait Allah itu. Dari mata kaki, lutut, pinggang, sampai kemana air itu dikatakan mengalir. Di sana pohon-pohonan akan mengeluarkan dan juga akan banyak ikan-ikan. Demikianlah kalau hidup kita dibanjiri. Istilah yang dikatakan dalam firman Tuhan dipenuhi. Maka hidup kita akan mengeluarkan buah-buah yang berpadanan dengan Injil. Hidup kita akan menjadi kesaksian, hidup kita akan menjadi berkat. Sekali lagi bukan saja hanya jiwa kita yang dipuaskan, tetapi kita juga bisa akan memberkati banyak orang. Sekali lagi Tuhan sendiri yang memerintahkan kita. Tuhan sendiri yang berkenan menjadikan kita untuk lebih lanjut menjadi saksi-saksinya. Untuk terimalah air kehidupan yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan dengan secara suma-suma. Dari pihak kita hanya seperti yang dikatakan oleh, yaitu khotbah daripada Petrus kepada mereka-mereka, orang-orang Israel yang datang lebih lanjut, merindukan, ingin menerima karunia-karunia roh itu. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia roh. Bertobat yang dimaksudkan di sini ialah tentu yang pertama, percayalah bahwa Tuhan sungguh memberikan pemberian-pemberian yang indah
pemberian-pemberian yang sangat berguna, yang sangat berarti dalam kehidupan ini. Tuhan mau memberikan itu. Yang berikutnya, Tuhan mau sekali lagi, mau memperlengkapi kita. Mau memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dengan demikian, kita bisa menjalankan terus peran kita, kesaksian kita di tengah-tengah dunia, sekalipun dunia dilanda dengan kecemasan dan ketakutan. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan beritahukanlah tahun rahmat Tuhan. Indah di dalam iman kepada Kristus Yesus. Indah pada saat kita mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang perlu untuk kita cemaskan. Sekalipun di satu sisi tentu kita perlu mengikuti ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan tujuan agar kita mungkin tidak menularkan kepada orang lain, atau kita pun tidak tertular dengan penyakit COVID-19. Tapi di sisi yang lain, sebagai orang yang percaya, Kristus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, firman-Nya kata dia lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi terimalah Roh Kudus. Terimalah pengurapan yang dari Tuhan. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dengan demikian, kau akan menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Kau menjalani kehidupan ini di dalam pengharapan dan di dalam kepastian. Amin. Mari kita berdoa. Pada saat ini, saya juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang diperhadapkan dalam kesulitan tertentu, dalam ketakutan, dalam kebingungan. Kalau ada di antara saudara-saudaraku yang sakit, sekalipun kena COVID-19 atau penyakit yang lain, saya percaya Yesus belum berubah. Yesus yang pembuat mujizat tetap, Tuhan yang sama yang tiada berubah, yang melakukan mujizat sampai saat ini, sampai Ia datang kembali. Mujizat masih berlaku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Marilah kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah disampaikan, aku berdoa pada saat ini agar Roh-Mu menghidupkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa haus dan lapar, kerinduan ingin dipenuhi, ingin diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, digenapi atas segenap umat. Engkau membaptiskan mereka dengan Roh Kudus, memperlengkapi umat-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Hati-hati yang haus dan terbuka pada saat ini, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, Kau akan membaptiskan memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga hamba berdoa bagi mereka-mereka umat-Mu yang diperhadapkan dalam kesulitan. Secara khusus mereka yang sakit, kanker, tumor, ginjal. Demikian juga berbagai penyakit yang merusak, melemahkan fisik mereka. Demikian juga masalah lebih lanjut yang mengganggu mental mereka, jiwa mereka.
dari tempat ini hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Setiap penyakit, setiap kelemahan yang ada, yang mengerogoti kesehatan tubuh-tubuh mereka, fisik mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan segenap umat dari kelemahan mereka dan disembuhkan segala penyakit dan kelemahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Yesus, umat-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Anggota tubuh-Mu sembuh dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka juga yang diperhadapkan dalam ketakutan dan kecemasan pada saat ini tentang hari esok mereka, karena mereka di PHK, karena mereka tidak mempunyai kepastian lebih lanjut tentang pekerjaan usaha mereka. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Kau meyakinkan hati anak-anak-Mu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Jikalau Engkau mendandani rumput dan memelihara burung-burung di udara, maka Engkau memelihara kami. Sebagaimana yang telah Engkau lakukan bagi umat-Mu Israel selama 40 tahun. Engkau memelihara mereka dengan cara dan kuasa-Mu sendiri. Tidak seorang pun di antara mereka yang kelaparan, tidak seorang pun di antara mereka lebih lanjut yang tidak melihat perlindungan dan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa agar mereka yang tawar hati, iman mereka dikuatkan dan diteguhkan. Izinkanlah lebih lanjut umat melihat keajaiban-Mu dalam masa-masa yang sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkat-tingkat lain. Diturunkanlah pertolongan yang dari Tuhan atas umat-Mu dan keluarga-keluarga mereka. Terlebih ya Tuhan, hati yang mau tetap percaya, mempercayakan hidup mereka kepada-Mu, mempercayai firman-Mu, mempercayai lebih lanjut apa yang Kau katakan, agar mereka tetap setia mengabdi dan berbakti kepada-Mu. Tuhan, demikian juga doa hamba bagi bangsa ini. Doa kami ialah agar Tuhan angkatlah, singkirkanlah virus corona yang sedang melanda bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa. Kami telah menyadari bahwa Engkau sedang mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kami, agar kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sadar atas segala pelanggaran kami, ketidaksetiaan kami, ketidakhormat kami kepadamu. Namun kami memohon belas kasihan-Mu. Angkatlah, singkirkanlah virus COVID-19 dari tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di surga dan di bumi, nama yang berkuasa atas alam, nama yang berkuasa atas segala penyakit, kuman, bakteri, virus, apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergi, lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga tangan-Mu diulurkan bagi mereka-mereka yang sedang dirawat pada saat di rumah sakit. Engkau menjamah, Engkau Tuhan menghampiri mereka, mengatakan kepada mereka bahwa Engkau ada, tabib yang heran, juru selamat dan melepas. Demikian ya Bapa, kami berdoa kepada para medis yang begitu berjuang, mengorbankan hidup mereka. Tuhan, lindungilah mereka, peliharalah mereka di dalam kuat kuasa.
sehingga mereka bisa terlindung dan terpelihara, sehingga mereka dapat terus menjalankan tugasnya merawat mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. Demikian juga Tuhan pelihara keluarga-keluarga mereka di dalam kuat kuasa-Mu. Demikian juga seluruh aparat dan petugas yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong dan menyertai mereka. Bapa, terima kasih. Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Demikian para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan perlengkapilah mereka dengan hikmat dan kebijakan, agar mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat dan yang bijak, yang menjadi kebutuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah Tuhan yang setia menolong kami. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Terpujilah Tuhan yang selalu memberikan tuntunan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Demikian segenap sidang jemaat-Mu CWS yang ada di gedung kenanga dan di cabang-cabang. Tangan Tuhan yang pernah dilubangi paku itu diulurkan kepada masing-masing mereka, memberkati mereka dan meneguhkan iman dan harap mereka. Bagi Kristus Yesus segala kemuliaan atas karya, kasih dan pengorbanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Marilah kita sama-sama lebih lanjut mengakhiri ibadah ini dengan mengajak segenap sidang jemaat Tuhan dalam doa penutup, yaitu doa Bapa kami, dan sekaligus kita menerima yaitu berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun atasmu dan menjadi bagianmu dan keluargamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya.